Pernah kepikiran nggak sih kalau di dalam tubuh kita ini ada semacam sutradara super canggih yang kerja 24/7? Dia yang ngatur kapan kita ngantuk, kapan kita semangat, bahkan seberapa kuat kita melawan penyakit. Nah, itulah jam internal kita, kunci tersembunyi kesehatan yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Coba deh kita renungin sebentar. Kenapa ya di zaman yang serba modern dan canggih ini, kita justru kayaknya makin gampang cemas, capek terus-terusan, dan gampang banget tumbang kena sakit? Ada apa sebenarnya? Oke, siap-siap ya, karena angka ini benar-benar bikin kaget. Bayangin, 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Ini bukan angka main-main loh, itu artinya 1 dari 3 remaja di sekitar kita mungkin sedang berjuang. Dan ternyata ini bukan cuma soal remaja. Coba kita lihat sisi lain. Para pekerja shift malam. Hampir 70% dari mereka, tepatnya 68,3%, ternyata kualitas tidurnya buruk banget. Kelihatannya dua kelompok yang berbeda ya, tapi mereka sama-sama menunjukkan gejala dari masalah yang sama. Semua angka-angka tadi membawa kita ke sebuah kesimpulan. Ada sebuah krisis yang nggak kelihatan, yang terjadi diam-diam di balik kesibukan kita sehari-hari. Nah, ini dia intinya. Ternyata ada satu benang merah yang nyambungin semua masalah yang kelihatannya beda-beda tadi. Dan tersangka utamanya adalah jam biologis kita yang lagi kacau balau. Oke, jadi apa sih sebenarnya konduktor utama ini? Yuk kita kenalan lebih dalam sama yang namanya jam biologis dan kenapa perannya itu vital banget buat kita. Nama kerennya itu ritme sirkadian. Anggap aja ini kayak jam super pinter 24 jam yang udah terpasang di otak kita. Dan tugasnya, wah bukan cuma ngatur kapan kita ngantuk dan kapan kita bangun loh. Jauh lebih kompleks dari itu. Luar biasa kan? Ritme sirkadian ini tuh kayak CEO-nya tubuh kita. Dia yang ngatur kapan hormon melatonin, si hormon tidur, harus keluar. Dia juga yang ngasih komando buat hormon kortisol biar kita semangat pas bangun pagi. Metabolisme, suhu tubuh, bahkan sekuat apa sistem imun kita, sampai ke mood dan fokus kita sehari-hari, semuanya di bawah kendalinya. Terus, gimana kalau jam biologis ini mulai ngaco? Nah, disinilah semua masalah tadi mulai muncul dan dampaknya bisa kemana-mana. Kita balik lagi ke data pekerja malam tadi. Lihat deh, dari mereka yang tidurnya jelek, lebih dari setengahnya juga mengalami penurunan imunitas. Ini bukan kebetulan ya, ini bukti nyata. Tidur berantakan, pertahanan tubuh kita pun ikut berantakan. Dan dampaknya ke mental kita itu besar banget. Ada seorang peneliti, Sarah L. Celapa, yang bilang, dan ini penting banget nih, gangguan tidur itu bukan lagi pengecualian dalam masalah kejiwaan, tapi udah jadi hal yang lazim. Artinya, ini udah jadi bagian dari masalah itu sendiri. Gak cuma mental dan imun, metabolisme kita juga kena getahnya. Ini ngeri sih, ada riset yang nunjukin kalau orang yang tidurnya kurang dari 6 jam semalam, risikonya kena diabetes tipe 2 itu bisa naik sampai 3,9 kali lipat. Jadi jelas banget ya, main-main sama jam tidur itu sama aja kayak main-main sama kesehatan kita di masa depan. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Nah, kabar baiknya, jam biologis ini bisa kita riset. Ada kok caranya. Yuk, kita lihat panduannya. Ada 4 langkah simpel yang bisa kita mulai. Pertama, dan ini yang paling penting, konsisten. Tubuh kita itu suka banget sama yang namanya jadwal. Jadi, usahain tidur dan bangun di jam yang sama. Iya, bahkan pas weekend. Kedua, atur cahaya. Pagi-pagi cari sinar matahari biar tubuh kita bangun. Sebaliknya, menjelang tidur, jauhin deh itu layar HP. Cahaya birunya itu musuh besar jam tidur kita. Ketiga, ciptakan ritual santai sebelum tidur. Bisa mandi air hangat, baca buku, atau meditasi sebentar. Kasih sinyal ke tubuh kalau udah waktunya istirahat. Dan terakhir, perhatiin asupan. Kopi atau makan besar dekat-dekat jam tidur, wah itu bisa bikin mesin internal kita kerja lembur, sebaiknya dihindari. Nah, dari semua ini, gimana seharusnya kita memandang jam biologis ini untuk masa depan kesehatan kita? Pesan utamanya sebenarnya simpel banget. Menjaga ritme sirkadian ini bukan soal bikin hidup jadi ribet atau kaku, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal gimana kita bisa berdamai dan sinkron lagi sama ritme alami tubuh kita. Bukan melawannya, tapi bekerja sama dengannya. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian semua. Malam ini pas mau tidur,
Coba pikirin deh, apa satu hal kecil aja yang bisa kamu ubah buat menghargai jam biologis kamu? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.